Halo, halo. Udah datang semua ini? Sudah, Pak. Udah ya? Oke, yuk sebelum mulai perkuliahan, mari kita berdoa dulu agar lancar sampai nanti selesai. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, terima kasih. Oke. Sekarang kita Telegram. Nah, kemarin udah ngerjain semua ya tugasnya? Ada yang belum? Udah, Pak. Udah semua ya? Bentar, saya cek dulu nih. Udah absen semua? Sudah. Udah ya, sip. Sudah, Pak. Iya. Gimana Mas? Mas Wendy? Sudah. Oh sudah, iya. Oh, mana dia? Loh, ini kok saya cuma lihat Mbak Nurul yang ngumpulin. Bentar. Grup kita namanya apa sih sekarang? Oh, grafika komputer. Iya. Oke, ini saya baru ngeliat Mbak Nurul doang yang upload. Yang lain di mana? Mas Aldi, Pak, mau ditampilin langsung katanya. Wih, istimewa sekali. Ayo Mas Aldi, silakan. Ya, Pak. Sebentar. Kita tinggal tidur ini, Mas. Udah belum? Oke. Udah, Pak. Oke. Gimana nih? Coba jelasin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk bisa dilihat ya dari dua gambar ini seperti minggu lalu. Perbedaan dua gambar yang ada di sini. Yang di sebelah kiri ini pasti tahu lah ini game apa. Dan game fitnah-fitnahan. Game fitnah-fitnahan. Iya, Pak. Lalu kita kembali lagi. Saya mengambilnya dari Google. Terus size gambarnya itu image-nya 7,83 KB. Berarti ukurannya sangat kecil. Lalu pixelnya itu 275 kali 183. Maaf, saya ulang. Pixel kita nih di gambar game fitnah-fitnah tadi 275 kali 183. Ukurannya kecil sekali. Terus format gambarnya itu JPG. Terus horizontal resolusinya 96 dpi dan vertikal resolusinya 96 dpi dengan nilai yang sama.
Lalu gambar ini kalau di zoom akan pecah, lalu akan blur, sangat blur. Bisa dilihat. Untuk warnanya sih ya RGB. Berwarna-warni itu, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang biru laut kayak ini, hijau, terus ada angkasanya warnanya ungu, biru, oranye. Lalu selanjutnya kita di gambar yang selanjutnya. Ini pasti tahu ini game yang paling ditunggu-tunggu ini di bulan ini, di tahun ini. Di size gambar ini, atau image-nya 3,33 MB. Besar sekali gambarnya, mungkin standar. Kalau dijadiin wallpaper desktop lumayan besar. Terus di pixel gambarnya itu dapat nilai 3840 kali 2160. Besar sekali ukuran. Format gambar tuh PNG. Besar mungkin. Depth-nya itu dapat nilai 8. Gambar ini kalau di zoom 10 kali tidak akan pecah atau buram. Tuh, 2, 3, 4. Ini sampai 10 kali nggak bakalan ngeblur. Sampai dalamnya pun nggak bakalan blur. Oke Pak, mungkin itu saja Pak yang bisa kami sampaikan. Oke, bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Aldi. Hidup Mas Aldi, hidup Mas Wendy, hidup Mas Tegar, Hidup Mbak Nurul sama Mas Rizky mau presentasi sekalian. Halo, Mbak Nurul, Mas Rizky. Halo. Halo. Ini suara saya masuk nggak ya? Masuk Pak. Oh, masuk. Jangan pura-pura nggak dengar ajan. Mbak Nurul mana ini? Kenapa? Mungkin lagi dengar ajan, Pak. Oh, ya udah. Oke. Sambil nunggu, jadi perkuliahan hari ini masih bersinggungan dengan tugas kalian yang kemarin, yang kalian presentasiin. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar tentang representasi dari citra tersebut. Ini mohon maaf, saya nggak bisa nyalain kamera. Oke. Nah, lanjut. Jadi, di sini kita mulai dari resolusi citra, jadi resolusi dari gambar. Sama yang dibilang sama Mas Aldi, yang dikerjakan juga dengan Mbak Nurul sama Mas Rizky. Jadi resolusi citra merupakan tingkat detail dari suatu citranya. Jadi misalnya kalau gambarnya itu makin detail, berarti dia pasti ukurannya, resolusi dari gambar tersebut pasti makin gede, seperti itu. Terus semakin tinggi resolusi citra, maka semakin tinggi pula tingkat detail. Sama aja ini. Nah, dari segi size, dari segi ukuran file, terus dari tingkat kerapatannya itu dia makin tinggi, jadi dia makin bagus seperti itu. Nah, satuan pengukuran resolusinya itu adalah, kalau misalnya dari ukuran fisik itu adalah jumlah garis per inch, per meter atau per inch. Sedangkan sama yang ukuran penyeluruh itu jumlah garis per tinggi citra. Nah, jadi bisa kita lihat tadi itu ada 2 gambar dari Mas Aldi bilang tadi itu, ada yang ukurannya berapa sama berapa Mas tadi? Berapa kali berapa sama berapa kali berapa? Halo Mas Aldi. Iya Pak.
Ukurannya Bagi itu berapa? Tadi game yang fitnah-fitnah tadi tuh Iya. ukuran efeknya 7,83 KB, Pak. Oh ya, nah itu dimensinya berapa? Ukurannya? Dimensinya 275 kali 183, Pak. Oke, bandingkan yang tadi berapa satu lagi? Yang bagus banget. Ya, yang sama game yang ditunggu-tunggu para gamers ini, size gambarnya itu 3,3 MB dan dimensinya atau pixelnya itu 3840 kali 2160, Pak. Oke, sip, betul ya kayak gitu itu. Jadi dia makin gede ukurannya, resolusinya juga makin gede. Seperti itu. Nah, yang kita pelajari di mata kuliah ini tuh bukan kita desainnya, tapi kita lebih ke teknik pengukuran dari ininya, citranya, dari gambarnya tersebut. Jadi gimana sih caranya biar gambar itu nggak pecah-pecah kalau misalnya diupload di internet kayak gitu, itu digital seperti itu. Atau misalnya kalian mau dicetak, nah itu gimana caranya biar gambar warnanya itu nggak geser sama pecah-pecah kayak gitu itu. Nah kita belajarnya untuk pertemuan ini seperti itu. Jadi nanti kita nggak bakal desain seperti itu. Nah jadi ada beberapa cara mengukur resolusi itu seperti apa. Jadi bukan dari gambar yang satu nih bagus banget nih artnya, yang satunya kok saya ya artnya ya kayak gitu ya. Jadi bukan yang seperti itu, tapi lebih ke menyeluruhnya. Seperti gambar tadi, biar nggak pecah, ternyata kita harus ukurannya berapa kali berapa. Terus apa aja sih ininya, faktor yang mempengaruhinya seperti apa. Nah, jadi untuk pengukuran tekniknya itu ada dari resolusi pixel, resolusi spasial, terus ada resolusi spektrum, resolusi temporal, sama radiometrik, seperti itu. Nah, ada yang tahu nggak resolusi pixel itu seperti apa? Kurang tahu, Pak. Oke, resolusi pixel itu adalah kerapatan dari gambarnya. Kita zoom out, zoom in gambar, itu pasti nanti ketemu sama kotak-kotak ya. Ya nggak? Kalian bisa lihat sendiri. Jadi makin kita zoom in gambarnya, kita zoom terus, kita kelihatan kotak-kotak ya. Nah, itu adalah pixelnya. Nah, jadi pixelnya itu adalah jumlah titik-titik. Jadi misalnya kalau dari satu titik ke titik yang lain, nah itu hitungannya adalah pixel. Bukan kotaknya, tapi titiknya yang dihitung. Seperti itu. Nah, suatu citra yang memiliki lebar, contoh ya, ini yang pojok sendiri. Misalnya lebarnya 248 pixel px, jadi kalau misalnya pixel itu kalau di desain, dan tingginya 1536 px, maka totalnya itu adalah segini. Jadi langsung dikalikan seperti itu. Nah, rumusnya itu adalah M kali N, seperti itu. Itu untuk mengukur resolusi pixel. Jadi makin gede pixelnya itu berarti makin bagus, dan tapi juga makin gede juga filenya, seperti itu. Jadi misalnya kalian mau bikin di web, mau masukin di website kalian sendiri, nah itu harus pertimbangkan juga ukuran dari database kalian, ukuran dari hard disknya berapa. N2 pixel Pak, apa M? Apa? N2 pixelnya, M2 mega apa ya. lebarnya? N itu tingginya, M itu lebarnya. Jadi tinggi kali lebar, kayak gitu itu. Dari sebuah gambar yang tersebut. Seperti itu. Menjawab? Oke. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini adalah resolusi spasial. Dia menunjukkan seberapa dekat jarak setiap garis pada citra. Jadi
menghasilkan jumlah pixel per satuan panjang. Jadi misalnya kalau kalian lihat, misalnya kalau di zoom in, dia itu kan pasti misalnya kalau pixelnya lebih lebar, misalnya kalau ukurannya lebih lebar, lebih kecil, pasti nanti pixelnya itu makin lebar jaraknya antara titik satu dengan titik yang lain. Kayak gitu itu. Nah, ada juga yang spektrum. Jadi kalau ini panjang gelombang yang lebih baik akan digunakan untuk menampilkan warna. Jadi misalnya ini mengacu ke ini CMYK, RGB, atau grayscale, seperti itu. Nah, kalau yang temporal itu lebih ke video, jadi FPS-nya yang dihitung, frame rate per second-nya. Jadi misalnya kalau gambar, kita nggak pakai temporal, tapi pakai pixel yang tadi. Tapi misalnya kalau video, kita pakainya temporal. Seperti itu. Nah, terus ada yang radiometrik juga. Nah, nanti kita bakal belajar juga gimana cara menghitung 8 bit, 16 bit, 32 bit, dan seterusnya. Jadi untuk misalnya desain itu biasanya kita menggunakan 3 resolusi itu. Contoh misalnya kalau kita share screen desktop. Oke, ini silang dulu. Photoshop. Nah, misalnya kalau kita lihat di new file, kita bisa menggunakan pixel di sini ganti. Nah, makin gede ukurannya ini, berarti nanti pixelnya juga pasti makin lebar kayak gitu. Dan resolusinya yang ini kita bisa set terserah kita mau berapa, tapi biasanya di angka 70 sampai 250 udah cukup. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa milih antara bitmap, grayscale, RGB, CMYK. Nah, biasanya kalau untuk cetakan atau misalnya kalau kita untuk internet, foto-foto internet, itu biasanya kita pakai grayscale, RGB, sama CMYK. Nah, ada yang tahu nggak bedanya RGB sama CMYK? Digunakannya pas kapan? Atau bedanya dulu aja? Warna, Pak. Warnanya, oke. Gimana? Warnanya gimana itu? Mengatur warna. Jadi warnanya pakai RGB itu kalau nggak salah pakai angka gitu. Oke, ada yang lain? Nah, RGB sama CMYK itu bedanya akan nanti terlihat pada cetakan. Jadi contoh misalnya kalau kalian mau nyetak, kalian pernah nggak nyetak di print-printan kalian biasa sama di percetakan? Ada yang udah pernah? Belum ada? Belum, Pak, belum sampai membedakan. Oke. Nah, mungkin misalnya kalau nanti ada UKM gitu atau nanti misalnya kita pas ada kuliah desain, nanti kita mungkin bisa coba. Nah, jadi itu CMYK dia itu lebih terang dibandingkan RGB. Jadi misalnya kalau RGB nanti dicetak, itu pasti dia hasilnya gelap. Soalnya percetakan gede itu biasanya mereka menggunakan RGB, CMYK untuk cetakannya, printernya. Seperti itu. Nah, di sini nanti kita bisa menggantinya untuk 8 bit, 16, sama 32. Nah, ini gunanya buat apa? Ini akan kita pelajari besok minggu depan. Seperti itu. Nah, untuk ini kita background-nya terserah kita. Nah, terus kita cek di sini. Nah, ini ada RGB, CMYK, sama grayscale. Ada yang tahu grayscale apa? Ada yang tahu grayscale? Enggak, Pak. Grayscale itu hitam putih ya. Seperti itu. Nah, nanti kita bisa lihat di sini. Ternyata, misalnya kalau kita ukurannya segini kali segini dan resolusinya 250 pixel, itu berarti size-nya itu gede banget nih, 24 mega. Seperti itu. Jadi, kalian juga harus ngerti gimana cara menghitungnya ini agar
gambar kalian itu nggak susah di-load nanti pas di internet. Ya, itu. Nah, lanjut. Jadi ada jenis citra. Jadi rentan pixel itu umumnya itu antara 0 sampai 255. Ini tergolong dalam citra integer. Jadi nanti di minggu depan kita akan belajar cara menghitung ya. Nah, terus ini berdasarkan jenis-jenisnya. Jadi ada citra biner. Nanti kalian bisa baca sendiri. Terus citra grayscale dan citra warna. Jadi nanti yang grayscale itu biasanya kita pakai 8 bit aja cukup. Tapi kalau warna biasanya kita menggunakan 8 bit ke atas. Jadi makin gede bitnya, warna yang dihasilkan itu juga makin kaya. Seperti itu. Dah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau kualitas HD itu maksudnya apa, Bang? Kualitas HD. HD itu adalah high definition. Jadi HD itu adalah satuan ukuran dari video sama gambar. Jadi ada 2K, 4K, HD, Full HD seperti itu ya. Nah, itu biasanya patokan misalnya kalau HD itu adalah 1080 kali berapa kayak gitu itu. Kalau Full HD itu berapa kali berapa. Seperti itu. Nah, sekalian pertanyaan. Kalau HD itu berapa kali berapa? Sama Full HD itu berapa kali berapa? Ada yang tahu? HD itu berapa kali berapa sama Full HD itu berapa kali berapa? Mungkin 1200. Oke, jadi misalnya kalau kalian beli monitor itu kan pasti ada yang monitor HD, terus ada yang monitor FHD seperti itu ya. Terus ada monitor UHD, terus monitor 2K, 4K dan lain-lain ya kan. Nah, ada yang tahu nggak sih itu apa? Ukurannya berapa kali berapa gitu? Mas Gilang di chat, Pak. Oh, oke. Bentar. Iya, betul. Nah, jadi 720p itu adalah oke. 720p itu belum termasuk HD ya. HD 1080 HD ya, Pak? HD itu beda. Jadi Full HD itu dia kerapatan dari gambarnya itu lebih tajam seperti itu. Jadi misalnya kalau kalian ngedit, saya sarankan nyari monitor yang Full HD seperti itu. Tapi misalnya kalian untuk ngedit, ngoding dan lain-lain itu HD biasa udah nggak masalah. Dan bedanya FHD sama HD itu dia lebih dari warnanya juga. Jadi kalau Full HD dia lebih kaya warnanya yang dihasilkan seperti itu. Untuk buat game itu juga Full HD lebih disarankan. Seperti itu. Makin gede FHD, 2K, 4K dia makin bagus. Tapi ada yang tahu nggak? Makin bagus gambarnya apa yang ada komponen komputer yang bikin lambat. Ada yang tahu nggak? Apanya yang bikin lambat? Jadi misalnya kalau gambarnya makin bagus, komponen apa yang apa ya? Jelasinnya. Bentar. Gini. Makin gede ukuran gambar, dia bakal kan makin besar ya size-nya ya. Nah, misalnya kalau komponen komputer kalian nggak kuat, itu biasanya nanti pasti bakal hang. Itu biasanya VGA-nya yang nggak kuat atau mainboard-nya, VGA mainboard-nya yang nggak kuat seperti itu.
itu bisa mempengaruhi dari gambar juga. Jadi kalau bisa, misalnya kalau kalian beli monitor 4K atau 2K, VGA-nya juga harus sesuai seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi faktor yang mempengaruhi kalau misalnya di sini Mbak Nurul sama Mas Rizky bilang itu kan di sini ada prosesornya ya, tapi sebenarnya itu untuk gambar dia masuknya ke VGA-nya. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? .720p itu udah bukan HD lagi ya Pak? Dia di bawahnya SD. Berarti HD itu 1800. 1080. Iya, 1080. Kalau ini Pak, pixel tuh suka ngaruh antara siang dan malam. Kenapa? Hasilnya suka beda. Hasil dari misalnya Apa? nih, Lalu gimana? hasil dari kita moto antara siang dan malam itu, tapi pixelnya tuh sama. Tapi kenapa Gimana Mas? suka beda? Putus-putus, Suka Mas? beda. Halo, halo. Halo, halo Pak, ada suaranya Ya. nggak? Gimana? Itu kan misalnya pixelnya sama tuh, kalau kita moto bedanya siang dan malam tuh suka ada beda. Kalau malam suka ngeblur-blur gitu, kalau siang fokus. Oh, kalau itu dia ada mempengaruhi. Kalau blur, gambarnya gerak nggak? Enggak. Orangnya gerak nggak yang difoto? Enggak, Pak. Jadi hasil fotonya itu suka beda gitu. Oke, kalau foto itu biasanya ada 3 unsur kan. Jadi ada f-nya berapa, speed-nya berapa, kayak gitu ya. Sama ISO-nya berapa. Nah, ISO itu adalah gimana caranya cahaya masuk ke kamera. Jadi makin gede ISO-nya, biasanya makin cerah, tapi efek negatifnya itu adalah noise, seperti itu. Misalnya gimana caranya kalau malam itu bisa tetap bagus, itu adalah dengan menggunakan flash atau cahaya tambahan. Jadi misalnya kalau ada cahaya tambahannya bagus, terus speed-nya juga digedein. Jadi misalnya kalau kita speed-nya di atas 200 gitu, itu biasanya udah nggak ngeblur lagi kok. Kayak gitu. Jadi kalau ngeblur itu dia biasanya dari settingan kamera kita itu speed-nya rendah. Ada lagi? Nggak ada. Nah, di sini ada yang udah nginstal Photoshop? Belum, Pak. Belum, Pak. Ya udah deh. Segera diinstal ya. Siapa minggu depan sudah pasti. Oke deh. Nah, karena kalian masih belum install Photoshop, jadi kita ngapain ya? Belajar dulu Pak, cara-cara di Photoshop gimana? Oh ya, oke deh. Dasar-dasarnya. Saya share screen lagi nih. Jadi perlu diingatkan lagi ya, kita itu di sini bukan ngedesain, tapi kita lebih gimana caranya komputer itu tahu kalau itu gambarnya bagus dan lain-lain ya. Nah, kelihatan semua di sini?
Kelihatan Pak. Nah, jadi ini adalah workframe kita. Di bagian kiri ini mouse saya kelihatan nggak ya? Kelihatan Pak. Kelihatan ya. Nah, di bagian kiri ini adalah tool-nya untuk kita mengedit. Jadi di sini nanti ada rectangle. Ini untuk nanti biasanya nyeleksi kotak kayak gitu itu. Nah, pokoknya di sini adalah tool-nya. Terus beralih ke kanan itu adalah warnanya. Seperti itu. Terus di bawahnya ada layer. Jadi misalnya kalau kalian kemarin di Java itu kan kita berdasarkan baris ya. Nah, kalau di sini berdasarkan layer seperti itu. Nah, kita coba langsung aja. Jadi untuk bikin baru itu kita di new, file new. Terus nah, di sini kita ini kelihatan ya, ada window tambahan. Kelihatan Pak. Kelihatan ya. Oke, sip. Nah, di sini kita bisa buat dulu kertas kita mau seberapa besarnya. Jadi kita harus tahu juga kita itu mau bikin yang HD, FHD, terus 2K atau 4K seperti itu. Nah, kita sekarang coba untuk bikin Full HD dulu. Full HD berapa kali berapa? 1440. 1440 440. dikali? Bentar. Bukan itu. Ayo. Bentar. Tadi aku catat kok. Nah, yo catatnya gimana? 1920 kali 1080 Pak. 1080 ya. 1080 kali 1920. Oke, betul ya. Jadi lebarnya tadi berapa, Mas? 1080. 1080. Itu tingginya. Oh, Tingginya 1080, lebarnya berapa? 1920 Pak. Ya, 1920, betul. Nah, kita sekarang bikin modelnya landscape atau portrait. Jadi nanti kita bikinnya landscape aja. Terus di sini kita pakai artboard dulu aja. Ini bedanya CC sama CS ya. Jadi kalau bisa kalian nanti installin CC. Seperti itu. Terus resolusinya di sini, ingat yang tadi itu. Jadi misalnya kalau resolusinya makin tinggi, dia makin bagus. Tapi makin bagus juga, dia ukuran filenya makin gede. Kayak gitu. Jadi kita coba di 70 dulu aja. Terus karena kita di 70, dia cuman ada di RGB. Tapi misalnya kalau kita naikin di 100, oh masih RGB juga. Ke 250 deh. Loh, kok masih? Oh, ternyata dia nggak kebaca kalau artboard. Oke, kita pakai 70 aja. Terus kita di CMYK. Nah, untuk bitnya kita menggunakan 16 bit aja. Terus di create. Nah, kita udah buat sebuah kertas untuk kita mendesain. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa langsung masukkan aja gambar yang kita pinginkan. Untuk masukkan ke sini. Contoh, saya ada gambar nggak ya? Waduh, saya nggak ada gambar apa-apa di sini. Ini apa nih? Oh, ini. Ini boleh nih. Oh, ini tapi... Oh, ini aja nih. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, misalnya kalau kita masukin terus gambarnya ternyata cuma segini, ini berarti dia ukurannya bukan 1080p. Kayak gitu. Jadi, ini kita lebarin aja. Terus di OK. Nah, ini akan nanti misalnya kalau kita save akan menjadi 1080p. Seperti itu.
Nah, misalnya kalau kita mau menghapus gambar atau menyeleksi, itu kita bisa menggunakan ini. Ada di sebelah kiri itu adalah kita menggunakan rectangular merge tool. Jadi, misalnya kalau kita mau delete, contoh kita mau menggunakan erase tool, pakai E di keyboard. Nah, ini diklik sekali. Oke. Nah, contoh misalnya kalau kita mau hapus luarnya, dia nggak bakal kehapus. Tapi misalnya kalau kita hapus di dalam kotaknya, itu dia akan kehapus. Seperti itu. Ini biasanya kita gunakan misalnya kalau pengen gambarnya itu benar-benar rapi ya gitu. Apa yang kita mau cut atau mau kita hapus kayak gitu itu. Jadi misalnya kalau kita mau cut, kita bisa hilangkan seperti ini. Terus kita paste di sini. Jadi misalnya kalau mana dia move. Nah, ini kan kita lihat kalau sebelah kanannya penuh kosong ya. Karena tadi kita mau jadiin ini gambarnya 1080p. Jadi kita select ini semua. Kita pasin ke daerah yang kosong. Nah, kita cut, terus kita paste. Nah, seperti ini. Oke, terus misalkan kalau mau logonya ini. Nah, ini kan logonya bentuknya bukan kotak ya. Misal kalau kita mau pakai kotak kayak gini, ini pasti gambar yang di sebelah kiri ini kan bakal ke-delete. Misalnya kalau kayak gini. Nah, dia pasti sebelah sininya itu bakal kepotong. Nah, untuk seperti ini, kita menggunakan magnetic tool. Seperti ini. Nah, kita potong-potong seperti ini. Nah, terus di sini kan masih ada sisanya ya, yang belum hapus. Nah, kita pakai eraser tool, pakai E. Seperti itu. Nah, sekarang berarti sisa cuman di orangnya. Kalau orangnya kita pakai ini aja nggak masalah. Kayak gini. Terus ini di delete. Nah, misal kalau kita lebarin kayak gini. Terus agak lebarin dikit deh. Dah. Terus logonya kita gedein dikit. Nah. Sekarang misalnya kalau kita jadi untuk 1080p, nah ininya digedein. Oke, nah sekarang kan jadi lebih kelihatan penuh ya dibanding yang tadi. Seperti itu. Nah ini misalnya kalau mau kita save, kalau bisa image size-nya di sini, resolusinya ini kalau bisa gede. Coba kita lihat di sini. Ini kalau 100% ya, itu dia hasilnya seperti ini. Tapi misalnya kalau kita naikin lagi, jadi 200. Nah, dia zoom-nya, kalau 100, dia makin blur. Seperti itu. Jadi kita harus tahu juga resolusinya mau pakai yang seberapa. Nah, ada yang tahu nggak kenapa kalau 70 tadi, misalnya kalau kita zoom 100, itu cuma segini aja, sedangkan kalau misalnya kita pakai 250, dia jadinya seperti ini. Ada yang tahu nggak kenapa? Ada yang tahu? Nggak tahu, Pak. Oke, nah. Ya mungkin, Pak. Kenapa? Ukuran dimensinya jadi berubah.
Iya, betul sekali. Jadi tadi kan ada beberapa faktor ya, kayak yang tadi dari titik ke titik yang satu dia makin lebar, terus dan lain-lain ya. Nah, itu akan terpengaruh di resolusinya ini, seperti itu. Nah, coba misalnya kalau 1920 ini kita tetepin aja. Ini kita naikin jadi 200. Terus ini dijadiin 1910. Nah, ini misalnya kalau 100, sedangkan yang tadi, nih ya, kita bandingkan dulu. Ya salah. Oke, terus kita bandingkan sama 920, resolusinya 70. Ya salah. Nah, saya mendingan langsung semua aja ya. Gini sama 200 ininya. Oke, bisa kita lihat sekarang. Sama yang ini. Oke. Nah. Oke. Ada yang tahu nggak kenapa misalnya kalau kita resolusinya di 70 terus resolusinya di 200 ukurannya sama, tingginya sama, lebarnya sama, tapi resolusinya beda, tapi dia tetap sama. Ada yang tahu nggak kenapa? Tapi misalnya kalau kita lihat detailnya, itu dia lebih detail yang resolusinya 200. Ada yang tahu kenapa? Oke, kita masuk lagi ke bagian atas. Nah, jadi dia masuknya yang resolusi spasial. Jadi dia menghasilkan jumlah piksel per satuan panjang. Jadi di sini kita lihat resolusinya 70 sama 200. Dia lebih bagus yang di 200-nya, seperti itu. Walaupun image size-nya itu sama, seperti itu. Nanti kalian bisa coba-coba sendiri. Nah, ini misalnya kalau kita zoom. Nah, ini ada beberapa yang ngeblur. Tapi kalau di print kok misalnya ngeblur. Kenapa? Kalau misalnya di print gimana tuh? Nah, misalnya kalau di print, ini pasti nanti bakal agak ngeblur. Kayak gitu. Nah, misalnya kalau yang nggak ngeblur gimana? Itu dia menggunakan vektor namanya. Bukan bitmap. Akbar. Kita menggunakan hitam. Akbar. Nah, kita bisa bedain coba. Ini yang Akbar, tulisan Akbarnya adalah vektor, yang belakangnya adalah bitmap. Jadi misalnya kalau kita zoom terus, nah kita lihat kotak-kotak ya, ini adalah pikselnya, kerapatannya yang tadi saya bilang. Nah, kita makin zoom, dia makin kelihatan kotak-kotaknya. Nah, ini adalah pikselnya, seperti itu. Sampai sini paham? Bapak. Oke.
Sip, ada lagi yang ditanyakan? Nah, ini kita zoom sampai 2000%, 200%, dia baru kelihatan pecah-pecahnya. Jadi misalnya kalau orang lihat, kalau misalnya kita cetak, itu kita lihat di 100% aja. Jadi misalnya kalau di 100% itu dia nggak pecah, berarti itu udah bagus. Seperti itu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Oke, kalau nggak ada, ya udah nih. Kita mau ngapain ini? Bercerita, Pak, bercerita. Mau cerita apa? Pengalaman Bapak lagi kuliah gimana? Tapi ini ya jujur ya, jadi tak lihat kelas kalian itu lebih masuk nalarnya. Jadi kalau misalnya saya lihat di sini apa yang kalian tulis itu sesuai itu loh yang saya maksud. Kayak gitu. Ini bagus sih. Emang kelas lain enggak ya, Pak? Mbak Nurul pede. Kan tanya, bukan pede. Oh. Oh kan Bapak punya itu ya, barbershop punya. Iya, ini usaha ini. Salah satu Itu usaha lainnya. tukang ini karyawannya dari Garut bukan, Pak? Kalau karyawan dari Garut itu bukannya nanti bikinnya dodol ya? Kan dicukur juga nomor 1 tuh Garut. Iya. Kalau cukur itu bukannya di Madura? Madura apa Garut sih? Garut sih, Pak. Garut. Oh, boleh lah itu misalnya kalau Garut ada yang butuh kerjaan potong rambut bisa kontak saya loh itu Mas. Lagi butuh gak, Pak? Lumayan kita lagi butuh banyak nih, misalnya kalau ada yang mau. Saya saudara saya juga kan lagi di barbershop di Paparaji yang di Cirebon. Oh, ya misalnya kalau dia mau boleh itu kontak saya aja. Siapa? Di daerah mana nih penempatannya kan? Banyak. Yang pasti kita ada di Jawa Tengah ya. Di Jakarta itu ada satu kalau nggak salah, saya lupa. Terus di Jogja itu ada banyak, kita ada 26 cabang. Wih, mantap. Terus di tempat lain juga ada, di Solo, Klaten, Magelang itu juga ada. Mantap. Nanti misalnya kalau ada yang mau boleh lah. Tapi kalau kalian jangan banting setir ke potong rambut loh ini ya. Kan jadi CEO-nya kayak Bapak nanti. Kali. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ayo, mau cerita apa nih? Mbak Nurul mungkin, gimana Mbak? Selama di Tangerang? Cerita yang gimana? Udah jalan-jalan kemana aja Mbak? Enggak kemana-mana. Gak kemana-mana? Loh, Mas Aldi? Halo Mas Aldi? Saya nggak suka jalan-jalan, Pak. Ya, Oh, Pak. nggak suka jalan-jalan. Ya, Suka Pak. makan nggak? Suka banget. Suka. Oh, Ya walaupun Mas saya Aldi. makannya dikit, tapi ya gitu. Halo Mas Aldi? Ya, Pak. Hadir. Pak makan katanya nggak, Mas? ya Pak, mau ngajakin bakar-bakaran, tapi nggak tahu tuh. Siapa yang mau ngajakin bakar-bakar? Aldi. Aldi, kamu ngajak bakar-bakaran Mbak Nurul tuh berdua aja apa semuanya Enggak, sekalian? satu kelas Pak. Masa? Kok saya kayaknya nggak ngerti ini ya? Beneran Pak, di grup nih Pak, di grup. Astagfirullahaladzim. Kapan kalian mau bakar-bakar? Nggak tahu tuh tuan rumahnya.
bakar kosan dia, Pak. Ntar aku diomel. Nunggu pada di Banten dulu, Pak. Banten lagi. Pada di Tangsel dulu. Loh, emang ada yang belum Udah. Tangsel? Kak Rizky belum. Ini Rizky belum ke Kak Rizky masih Tangsel. di Sumatera. Oh, masih. Kak Rizky bilangnya semester 3. Oh, berarti semester depan ya berarti ya? Iya. Kalian semester berapa sih sekarang? 2. Semester 2 ya? Oke, berarti ya. Berarti semester depan lah. ITT sudah ada ini belum sih? Udah ada UKM belum sih? Belum, Pak. Belum. Kalian nggak mau bikin UKM gitu? Pengen. Apa? Kalian mau bikin Saran nih, UKM Pak. apa? Saran, Pak. Menurut Bapak buat yang bagus apa sih buat kedepannya itu buat ITTE? UKM apa? UKM menyelamatkan dunia, tahu nggak apa? Nggak tahu. Apa itu? Mihoyo. Tidur. Ya, Kan kemana-mana. Tapi kalian aman semua kan ini? Nggak ada yang kena corona kan? Alhamdulillah. aman. Alhamdulillah, Pak. Udah suntik vaksin. Udah divaksin? Mas Wendy udah divaksin? Alhamdulillah. Oh, gimana Mas? Rasanya gimana? Nggak Efek ada sampingnya rasanya sih, Pak. Nggak ada efeknya. Itu nggak ada efeknya apa emang Mas Wendy nggak ngerti efeknya apa gitu? Cuman ya pegel-pegel dikit. Pegel-pegel. Nanti tanggal 22 vaksin keduanya. Duh, emang ada berapa vaksin? 2 kali. 2 kali. Vaksin apa aja itu Mas? Seperti Vaksin imunisasi ya. termin 1 sama termin 2. Oh, tapi kita di vaksinnya sekali doang kan? Bukan 2 kali kan? 2 kali, Pak. 2 kali? Iya. Oh. Yang lain udah divaksin belum? Belum. Oh, yang lain aja belum divaksin loh. Mas Wendy udah 2 kali. Itu gimana sih, Pak? Oh, iya, gak tahu, Pak. Nih, Dari perusahaan ya? dari Garut divaksinnya di Tangsel. Oh, itu gimana caranya, Mas? Kalau udah bisa divaksin? Kerja duluan. Dari kerjaan sih, Pak. Oh, Dari dari kantor. kantornya ya. Iya. Kantor duluan, Pak. Orang tua belakangan. Bentar. Berarti ini Mas Aldi udah orang tua ya berarti nih? Wah, gua masih muda, Di. Muda lah. Masih muda-muda kok, Pak. Nggak, masih muda. Mas Rizky ini kok nggak ada suaranya nih Mas Rizky? Dar. Koneksinya mungkin, Pak. Jajaran dosen belum vaksin gitu, Pak. Halo Mas Rizky, Iya Pak, sehat Mas? Iya. sehat Pak. Lagi ngapain Mas? Lagi dengerin. Oh, lagi dengerin. Ini berarti suami yang baik ya. Dia selalu mendengarkan apa keluh kesah kita. Gas, Pak. Mantap. Gas apa ini? Ini mohon maaf ya, saya masih lurus ini Mas ya. Tukang gas kan. Tukang gas. Ya udah. Gitu aja. Kalian mau tanya lagi nggak? Apa? Nggak ada dong? Itu tadi kan kita bahas apaan sih yang machine learning itu yang Python? Python kenapa Python? Kita, Pak, disuruh install Python. Ah, Nah, kita semua bingung. Udah sih, Pythonnya udah keinstall, cuman harus install apa? PIP. Yang PIP install 6P-nya sama apa sih? SCIPY-nya itu. itu harus ini loh, harus sama versinya loh, misalnya Python-nya itu sama package-nya. Jadi nggak bisa sembarangan. Jadi kalian harus tahu dulu Python-nya berapa. Sebentar, ini yang tahu istri saya ini Python. Istri Bapak dosen juga, Pak.
kemarin istri saya itu makainya dia Python 2,7. Mungkin kalian juga bisa pakai juga itu. Dia big data. Ya, kalian big data juga ya Pythonnya atau gimana? Kalau dari link yang dikasih sama Bu Astri sih 3.9.2 versi itu. Saya downloadnya yang itu. Oh, ya udah. Misalnya kalau beliau makainya itu, ya nggak apa-apa sih. Tapi kalian harus ngerti dulu, misalnya kalau untuk versi yang itu dia supportnya yang mana aja itu harus kalian tahu juga. Jadi coba searching dulu aja. Jadi jangan asal install versinya kayak gitu itu. Kalian udah belajar bahasa R belum sih? Belum ya. Oke. Nanti kalian bakal belajar bahasa R juga. Jadi Python-nya nanti buat apa? Big data juga atau gimana? Atau di mesin learning, Pak? Mesin learning. Oh iya, ya nggak apa-apa. Bagus. Selamat berpusing-pusing Ria. Cuman ya gitu, Pak. Dosennya kurang ngejabarin cara install-installnya. Coba searching itu apa? YouTube. Dia banyak kok. Tapi ya emang Python agak susah sih, Mbak, diinstal. Tapi dicoba aja. Python sulit, Pak. Ya, Python sulit. Kinakinnya. Bukan itunya. Aduh, Mas Aldi. Apalagi kalian mata kuliah apa lagi yang didapetin sekarang? Grafik komputer, Matematika, machine learning, matematika diskrit, bahasa Inggris, terus Pancasila, terus perlu apa lagi ya? 7. Berarti yang pusing cuman presentasi dan penalaran. Statistika, presentasi dan penalaran, dah. Presentasi dan penalaran. Oh, oke. Nah, untuk yang grafika ini nanti kita itu ada ininya juga, ngitung-ngitungnya tapi dikit kok, tenang aja. Nanti kita ngitungnya di bit 8 bit, 16 bit sama 32 bitnya tadi. Mungkin kalian pusingnya cuma di situ doang kok. Tenang Pak, ada parameter. gadoin. Gado. Biasa kayak tanggal tua makan promak ya. Maksudnya? Waduh, ini Mbak Nurul masih belum tahu deh. Ini masih baru awal berarti Mbak Nurul ya. Padahal anak kok. Tahu mau apaan sih? Mas Aldi sering jangan-jangan ini. Kadang-kadang Pak. Mbak Nurul kenapa kok milih kelas ini Mbak Nurul, karyawan Mbak? Tadinya karena saya kasihan, kan saya ngajar les. Nggak ngajar les, diminta buat ngajar les gitu, sama bantu-bantu di sekolah, mantan sekolah. gitu, buat ngajar di situ. Terus ya saya bingung, pada mintanya pagi, ya udah deh, akhirnya saya ambil kelas karyawan gitu. Tadinya sih pengen reguler aja, tapi ya udah nggak apa-apa di karyawan aja. Tetaplah di karyawan ya Mbak ya. Kasihan ini misalnya kalau Mbak nggak ada, resang ini Mbak. Tadinya mau pindah tahun 2021, tadi mau pindah di reguler, tapi lebih nyaman di karyawan. Apa yang bikin nyaman? Mungkin saya baru dapat teman-teman kayak gini Pak. Teman-teman saya dari dulu tuh apa ya, datar banget, nggak ada. Maksudnya apa ya, saya itu kan dapat kelas tuh ya alhamdulillah selalu dapat di kelas yang ya gitu deh. Ya katanya kan orang-orang pintar kan individual. Ya kayak gitu. Oh, ini secara nggak langsung Mbak bilang kalau kelas kita nggak gitu maksudnya di sini. Ya sih Pak, kayaknya Pak. Bukan gitu. Itu kan salah lagi. Enggak, Pak. Cewek selalu benar kok, Mbak. Tenang aja. Olah. Mantap. Ya, maksudnya apa ya? Oh, selalu benar.
Nggak juga. Ya kalau salah lah, ya salah. Masa salah dibenerin juga, ntar manja lagi. Gimana, kalian udah jadi bikin jaket atau baju atau korsa kelas gak? Belum dibicarain lagi. Belum. Bikinlah kalian itu. Kenapa Tunggu. nggak bikin? Tunggu satu orang ini datang kemarin ya. Nunggu Mas Rizky, halo Mas. Udah ditungguin loh Mas. Pak, Iya Mas Rizky, gimana Mas? Datang lah ke Tangsel. Masih nunggu apa sih Mas Rizky? nunggu rezekinya, Pak. Macet ya Mas, pesawatnya macet Mas. Iya, tapi hati-hati juga loh ini pesawat ini. Pak ngajar di S2 gak Pak? Enggak, saya nggak ngajar S2. Kenapa? Enggak, kalau ngajar nanti kan saya S2 dia ke ini lagi sama Bapak. Kamu mau sama saya lagi? Asik. Enggak, saya masih belum S2-nya, belum ngajar S2. Nanti kalau S2 itu kalau nggak salah syaratnya harus ini dulu ya, S3 dulu ya. Jadi saya belum S3, jadi masih belum. Ya doakan semoga tahun ini dapat beasiswa S3 gitu. Ini Rob. Kita pusing sama-sama ya. Oh iya, di sini ada yang suka lomba nggak? Lomba apa Pak? Tergantung lombanya apa dulu. Lomba startup, ada yang mau? Boleh. Bukan hackathon ya, tapi lebih ke lombanya beneran, lomba startup beneran. Jadi misalnya kalau ada lomba-lomba ide kayak gitu itu nanti kalian bisa maju kayak gitu. Pada mau? Boleh Pak, share Pak. Oke, nah ini kan kalian bertujuh ya. Ini cukup sih menurut saya. Jadi nanti ada yang bikin PPT, ada yang bikin nyempurnain idenya. Jadi nanti saya bantu idenya apa, terus nanti kalian bisa sempurnain sendiri. Terus nanti ada yang bikin presentasinya, bikin programnya, nanti misalnya kalau bikin program. Terus nanti ada yang maju buat presentasinya. Kayak gitu itu. 7 orang ini cukup sih menurut saya. 6, Pak. Oh, 6. 1, 2, 3, 6 apa 4, 5. Oh, 5 malah. 5. Cukup lah berlima itu ya. Jadi nanti Mbak Nurul mungkin jadi yang presentasiin, nanti Mas Rizky, Mas Aldi yang bikin codingannya, nanti mungkin Mas Wendy sama Mas Tegar bikin PPT-nya. Oh, cocok udah ini. Tumbal. Bikin desainnya. Wah, cocok udah nih. Kalau mau pakai Kenapa? Kalau mau pakai Laravel boleh. Bagiannya. Ya tergantung nanti mau bikin apa. Jadi kalau startup itu biasanya sesuai kategori. Jadi nanti kita lihat dulu lombanya mau seperti apa. Kalau dia lombanya bukaannya cuma buat healthy, itu biasanya nanti kita bakal bikin aplikasi yang mendukung kebutuhannya tersebut kayak gitu itu. Sebenarnya gampang kok. Jadi nanti misalnya kalau kalian udah pernah menang sekali, itu nanti kalian dapat polanya. Jadi gampang. Nanti coba saya share-share ya. Biasanya dikit mepet-mepet. Jadi contoh misalnya kalau pengumumannya itu apa? Bentar ya.
Halo, balik. Nah, nanti kita coba aja ya cari-cari lomba startup. Ini lagi mumpung banyak lomba. Semoga aja masih ada yang bisa kita ikutin. Amin Pak. Nanti hadiahnya kalian bisa bagi rata atau gimana buat makan-makan ya terserah loh. Kalau menang. Kalau halu aja dulu. Oke deh. Nggak apa-apa, Pak. Kan hitung-hitung buat pengalaman. Saya suka nih Mbak Nurul nih ya. Positif terus. Oke. Dah mungkin gitu dulu aja. Ada yang mau ditanyakan? Atau mau saya kasih tugas? Jangan dulu deh Pak. Ya udah. Biar kalian bisa istirahat juga. Mungkin gitu aja. Minggu depan kalau bisa udah install Photoshop semua ya. Kita Nampak. Oke, sih. Kalau gitu terima kasih. Kalau misalnya laptopnya nggak kuat, berarti nanti kan kelompok ya. Jadi nanti ada yang bikin Photoshopnya, nanti ada yang bikin ininya laporannya kayak gitu itu. Mungkin segitu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun kita berlima, kita guncang, kita teh. Di gimana Di? Katanya mau bakar-bakar. Jangan cuma hoax doang, nggak boleh PHP-in orang loh. Gua tuh orang belum pulang ini. Ya Mas Gilang ya. Katanya kalau punya Kak Gilang itu yang belum jadi terus Gilang dikirim. dibungkus aja Mas Gilang. Dibungkus. Bukan Kak Gilangnya, makanannya. Boleh tuh menurut.